Halo semua, baik lagi bersama Sendra Fatan. Dan sekarang kita akan menghadirkan kembali video revisi. Nah, revisi ini bagi kalian belum tahu, revisi ini mengenai mobil-mobil yang pernah dijual di Indonesia masa lalu dan sekarang sampai sekarang masih ada peminatnya di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang pernah dijual di Indonesia, dan mobil ini ternyata kalau dibandingkan untuk ukuran brand Subarunya itu tergolong penggunanya cukup banyak dibandingkan dengan produk-produk lainnya, yaitu Subaru XV. Akhirnya aku bisa nge-review mobil Subaru di channel Indra Fatan. Nah, mau tahu seperti apa tentang mobil Subaru XV ini, kita simak videonya. Sebelum kita membahas mengenai eksterior, interior, bagasi, mesin dari mobil Subaru XV ini, aku mau jelasin dulu mengenai apa sih itu namanya Subaru XV. Jadi, Subaru XV ini merupakan versi crossover dari Subaru Impreza. Nah, Impreza itu dia punya dua model utama, yaitu yang sedan dan hatchback. Nah, XV ini dia menggunakan basis dari Impreza hatchback yang ditambah dengan aksen-aksen crossover yang memberikan kesan gagah seperti halnya SUV. Nah, XV ini pertama kali diperkenalkan sebagai versi konsep di acara Auto Shanghai China tahun 2011. Dan kemudian mobil ini kemudian dijual resmi di Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Bahkan di Amerika Serikat sana, dia XV ini diganti namanya menjadi Crosstrek. Untuk pasar Asia Tenggara, XV ini mulai dijual di tahun 2012 dengan mobil ini tuh dirakit di pasar Malaysia. Nah, dari Malaysia, mobil ini kemudian diekspor ke beberapa negara seperti halnya Indonesia dan juga Thailand. Jadi mobil XV ini yang ada di Indonesia ini diproduksi di Malaysia, bukan dari Jepang. Sekarang kita menuju ke eksteriornya. Nah, seperti tampilan depan dari Subaru XV. Memang tampilan depan dari mobil ini dia memang tipikal Subaru ya, terutama di era-era 2010-an yang memang tergolong biasa aja, nggak sporty banget, nggak futuristik banget, tapi desain juga nggak jelek banget begitu. Memang apa ya, kalau lihat dari grillnya aja ini grillnya khas Subaru banget ya. Mungkin mirip dengan kayak misalkan Subaru Legacy dengan adanya logo khas Subaru dan ada ornamen chrome yang melingkarinya. Lalu juga ini lampunya ini dia nggak ada lampu proyektor apalagi LED, karena ini lampu ini masih model biasa saja, halogen multi reflektor dengan desain itu agak mancit di bagian sini begitu. Tetapi yang membedakan dengan Subaru Impreza hatchback khususnya itu ada di bagian tadi nih, di grill sama di bumper. Nah, grillnya tadi kan agak berbeda nih. Yang coba cek aja di grill Impreza hatchback ini agak berbeda sama XV. Lalu di bumpernya juga ini kalau di bagian fog lampnya, kalau fog lampnya Impreza hatchback kan dia agak kayak segitiga hitam nih di sini. Tapi kalau di Impreza XV ini dia warna body dan fog lamp masih halogen. Serta di bagian bawah sini ini ada kayak macam skid plate di bagian bawah bumper sini. Ini yang memang menandakan bahwa XV ini merupakan crossover murni, bukan hanya hatchback. Jadi ada dikasih warna hitam ini, hitam plastik ya begitu, supaya kesan tangguhnya tuh kelihatan banget dari mobil ini. Sekarang menuju ke bagian sampingnya. Nah, seperti tampilan samping dari Subaru XV. Memang tampilan samping ini ya standar-standar aja begitu ya. Memang sekali lagi aku bilang bahwa tipikal Subaru itu memang desain itu tergolong biasa aja, dia nggak sporty tapi juga nggak terlalu jelek. Dengan dia punya desain kaca itu bukan itu manjang sampai ke pilar C yang ada dia, makanya di pilar C itu dia ada kaca juga. Tapi karena di crossover, maka dia ditambahin beberapa aksen-aksen atau aksesoris yang memberikan kesan tangguh. Contohnya sih ada roof rail, sepasang roof rail di atas. Lalu di bagian bawah sini dia ada cladding warna hitam di sini, over fender, kemudian side skirt gitu manjang sampai ke sana. Terus juga XV ini dia punya ground clearance-nya itu dia cukup tinggi, bahkan bisa dikatakan setara dengan low SUV yang 7 penumpang begitu. Itu kalau nggak salah ukuran tinggi itu sekitar 220 mm. Itu cukup lah buat melewati jalan-jalan rusak di Indonesia. Nah, untuk bannya sendiri itu dia menggunakan ban Brixton Turanza dengan ukuran 225/55 R17 dengan desain peleknya yang cukup unik yang memberikan kesan crossover. Sekarang menuju ke bagian belakang. Nah, seperti tampilan belakang dari Subaru XV yang memang sekali lagi desainnya standar aja begitu, dengan dia punya lampu belakang ini dia cenderung agak mengotak, dan sekali lagi seperti di lampu depannya itu dia sama sekali belum dilengkapi dengan teknologi LED seperti sekarang ini gitu. Nah, di sini di sana ada antena yang belum shark fin, dia masih short pole. Lalu ada high mount stop lamp. Situ juga ada, nah, desain pintu belakangnya seperti ini dengan ada yang unik yang ciri khas dari Subaru adalah symmetrical all-wheel drive, dan ada emblem XV serta nah, jadi pembeda dengan Impreza hatchback adalah di bagian bawah sini. Ini adalah bumper belakangnya dibuat berbeda dengan Impreza. Dia ada macam ornamen yang mencerminkan khas crossover, tip begitu. Dengan
Seperti ini nih, tuh ada kayak underbody protector yang bagian tengah sih dikasih warna body, sedangkan di bagian pojok kiri kanannya itu dikasih kayak ada plastik gitu, dan di situ juga ada reflektor, dan kayaknya sih di kotak tengah ini kayaknya buat rear fog lamp. Sekarang menuju ke bagasinya. Nah sekarang kita buka bagasinya yuk. Nah kayak gini ruang bagasi dari Subaru XV. Sebenarnya dia, menurut aku ya, ini dia punya ruang bagasinya cukup luas ya. Cuman yang jadi ganjel nih buat aku ini adalah di lantai bagasinya. Kenapa? Karena bagasinya bisa dibilang tinggi banget, ya, tinggi banget ini. Bahkan kayaknya untuk bawa barang yang tinggi ini agak susah banget. Ya, tapi menurut aku sih nggak heran sih. Kenapa? Karena memang mobil ini dia menggunakan penggerak all drive, jadi nggak, memang mungkin ini agak membuat ruang bagasinya agak berkurang begitu. Tapi meskipun begitu, kalau misalkan masih merasa bagasinya itu kurang, dengan nggak ngelipet joknya, kita bisa ngelipet joknya antara kita bagi 60 dan 40 itu kita bisa ngelipet, dan setelah kita lipat bagasinya itu jadinya agak ya cukup rata lantai lah begitu. Terus juga ini juga ada separator. Ini juga ada separator, ini berfungsi misalkan kalau kita ingin bawa barang banyak dan kita nggak mau barang-barang itu kelihatan oleh orang-orang di luar mobilnya. Dan juga di sini juga ada lampu baca, serta di bagian bawah sini ada ban serep. Nah ban serep ini berguna sekali kalau misalkan lagi ada darurat, itu kita bisa ganti bannya. Sekarang kita menuju ke interiornya. Nah, kayak gini nih tampilan dashboard dari Subaru XV. Dan seperti eksteriornya, itu memang tampilan interior terutama dashboard ini memang biasa-biasa aja begitu ya. Biar tipikal standar tahun 2010-an gitu. Dengan tambah ada kisi-kisi AC yang cenderung mengotak, kemudian lalu ada ornamen silver di sini, dan untungnya aja walaupun desainnya biasa aja, tapi dia punya material yang bagus. Ini soft touch di bagian atas, lalu di sini masih plastik-plastikan, lalu di bagasi juga ada soft touch juga di bagian door trim sini gitu. Pokoknya nice lah buat sebuah interior dari Subaru. Terus juga di bagian setirnya ini dilapisi dengan ada jahitan-jahitan di sini, dan pengaturan cukup lengkap. Sebelah kiri buat tombol audio, dan sebelah kanan buat cruise control ya. Dan di belakangnya juga ada pedal shift buat ngatur transmisi CVT. Karena memang pedal shift ini dia fungsinya adalah dia bisa mengatur, bisa memindang gigi secara manual ya. Lalu di bagian di sini di speedometer tachometer ini memang sederhana aja, dan bahkan di tengah sini yang ada layar ini dia sebenarnya itu informasinya dia dikit ya, nggak begitu banyak, cuma ada indikator transmisi, lalu ada odometer, jarak tempuh pemakaian mobil ini, sama meter bensin. Terus di bagian tengah sini ini ada MID. Nah jadi MID ini adalah berguna untuk mengatur berbagai informasi yang ada di mobil ini, yang lebih lengkap dibanding ada di meteran di dekat tachometer dan speedometer tadi. Nah informasi ini ada suhu, kemudian ada jam digital, lalu ada jarak untuk sampai ke SPBU, lalu ada kayak misalkan konsumsi BBM lah segala macam, dan bahkan di sebelah sana itu ada, sebelah kiri itu ada indikator seatbelt. Jadi memang di mobil dia punya indikator seatbelt di sini, dan juga buat di sopir buat di penumpang depan. Dan kalau misalkan penumpang depannya nggak pakai seatbelt, itu sampai kira-kira tuh kecepatan 20 km/jam ke atas itu akan mengeluarkan suara bunyi yang cukup kencang gitu, yang mengingatkan bahwa harusnya walaupun duduk di depan tapi harus tetap pakai seatbelt seperti drivernya gitu. Lalu ada tombol buat hazardnya. Lalu nah ini head unit ini memang dia memang bukan yang OEM dari Subaru ya, tapi ini aftermarket dari Kenwood. Tapi memang dari pabrik di Malaysia memang seperti ini head unitnya gitu. Lalu nih Kenwood yang mungkin bisa dikatakan speknya cukup bagus lah. Dia punya fitur kayak misalkan radio, kita bisa dengerin radio dari berbagai stasiun radio, lalu ada USB, AUX, lalu juga bisa ada TV, bisa dengerin CD juga. Lalu yang uniknya dari head unit ini, dia punya fitur namanya GPS. Nah GPS ini dia sudah support dari Garmin, sehingga Anda nggak perlu lagi untuk pasang GPS dari Google Map, tinggal lihat aja GPS di head unit dari yang support dari Garmin ini. Lalu AC-nya sudah knob digital, pengaturan juga cukup lengkap. Nah ini transmisi yang CVT 6 speed seperti ini, cukup bagus. Di sini ada 2 buah cup holder, ini tempat buat koin. Ini ada rem parkir yang masih konvensional. Terus di sini ada armrest yang kita bisa geser juga ke depan, dan di bawah juga ada console box. Ada power outlet juga di sini. Nah, terus ini joknya ini juga cukup mewah karena dia menggunakan lapisan kulit dan ada jahitan kulitnya juga. Sini juga ada spionnya yang masih dimmer manual, serta ada sun visor di sini. Untuk fitur safety-nya cukup lengkap ya. Pertama dia airbag itu dia bukan cuma 2 tapi ada 3.
1, 2, dan 3. Nah 3 ini gue biasanya buat airbag buat lutut, buat drivernya. Terus juga pasti ada ABS, EBD, brake assist, kemudian stability control, hazard assist. Pokoknya untuk harga yang cukup murah lah untuk mobil ber-AWD itu termasuk lengkap lah gitu. Sekarang menuju ke bagian belakang. Nah, sekarang aku ada di jok baris kedua dari Subaru XV. Nah, kayak gini memang tampilan dari joknya memang sederhana, tapi meskipun sederhana tapi dia punya apa ya, nyaman banget di sini. Kenapa? Karena ini sandarannya kan biasanya di kelasnya itu di kelas compact SUV, crossover begitu, dia sandarannya agak tegak. Tapi kalau di XV ini dia cenderung agak rebah sehingga enak banget buat tiduran. Apalagi juga di sini juga ada armrest di sini. Pasti kalau tidur tuh nyaman banget meskipun dia nggak ada captain seat. Dan armrest aja ini dia punya cup holder, bisa taruh minuman di sini. Serta semua penumpang di jok baris kedua juga merasakan aman karena dia sudah punya seatbelt 3 titik buat semua penumpang, serta ini ada headrest untuk 3 penumpang, dan juga kalau misalkan bawa kursi bayi ada ISOFIX juga. Untuk kenyamanan dari penumpang baris kedua itu dia juga punya 2 buah monitor yang udah bawaan dari pabriknya. Seperti ini tampilannya, yang kita bisa nonton film di sini. Tapi syaratnya kalau mau nonton film ya itu kita harus pasang CD, DVD di sana tuh head unitnya. Jadi harus nyalain tuh head unitnya dan monitor di sini. Terus di sini juga ada kantong, tapi sayangnya kantongnya cuma 1 dan memang di sini nggak ada kisi-kisi AC di sini, harus mandang dari depan sana. Sekarang menuju ke bagian mesinnya. Nah, seperti ini ruang mesin dari Subaru XV. Subaru XV ini dia menggunakan mesin 2000 cc bertenaga 150 PS dan torsi 196 Nm. Mesin ini menggunakan teknologi boxer dengan menggunakan penggerak all-wheel drive, serta dia menggunakan transmisi CVT 6 speed. Nah, aku mau cerita sedikit mengenai kombinasi antara teknologi boxer dan juga penggerak all-wheel drive yang menjadi ciri khas dari Subaru. Jadi, boxer ini dia punya tampilan mesinnya seperti ini. Dia mesinnya flat, kemudian agak melebar ke samping, serta dia punya peletakan mesin itu dia agak rendah. Serta yang aku tahu nih ya, kalau nggak salah ini piston dari dalam ini dia bekerja secara horizontal dan berlawanan. Dan menjadi ciri khas atau keunggulan dari boxer ini dia adalah dia punya titik gravitasi yang lebih rendah, serta dia diklaim dia punya keseimbangan yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya yang menggunakan mesin segaris. Terus Subaru ini dia menggunakan penggerak all-wheel drive. Jadi memang kebanyakan ya, hampir semua produk-produk Subaru yang benar-benar Subaru itu dia menggunakan penggerak all-wheel drive. Kecuali yang BRZ yang kerjasama dengan Toyota 86 itu yang menggunakan penggerak rear wheel drive atau penggerak roda belakang. Jadi all-wheel drive ini sederhananya merupakan mobil ini dia memberikan tenaganya ke semua roda keempat rodanya. Dan biasanya fitur ini atau teknologi ini berguna sekali ketika misalkan ada kayak misalkan jalanan licin ataupun jalanan yang rusak, sehingga maupun di jalan licin itu tapi dia masih memberikan traksi yang optimal untuk mobil ini gitu. Sekarang kita menuju ke kesimpulannya. Subaru XV ini dia punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan adalah desainnya yang memang walaupun dia nggak stand out, tetapi setidaknya dia punya ciri khas yang tidak ditemukan di mobil-mobil lainnya, yaitu kombinasi antara mesin boxer dan penggerak all-wheel drive. Jadi kalau dibanding kompetitor lain kan dia mesin itu segaris sama yang front wheel drive atau penggerak 2 roda. Tetapi kalau di Subaru ini dia masih mempertahankan ciri khas yang sudah ada dari dulu, yaitu kombinasi mesin boxer, mesin yang lebar, dan penggerak all-wheel drive yang bisa digunakan di semua kondisi jalanan. Itu meskipun dengan keadaan dimana Indonesia itu dia kasih pajak yang agak tinggi untuk sebuah all-wheel drive, tapi Subaru dia tetap berani untuk kasih kombinasi ini ke buat pasar Indonesia. Tapi kekurangannya adalah menurut aku adalah baik lagi ke desainnya. Desainnya dia memang agak konvensional ya. Memang Subaru ini memang dia nggak begitu jago masalah desain, dan memang untuk teknologinya di beberapa tertentu selain boxer dan all-wheel drive itu memang agak ketinggalan. Ya tergolong standar lah untuk di tahun 2021 ini. Seperti halnya contohnya di lampu ini dia kalau sekarang udah proyektor udah LED, ini dia masih halogen. Terus juga yang paling penting adalah masalah aftersales dan spare part. Ya, Subaru ini dia udah nggak ada di Indonesia, dia nggak ada jual lagi mobil baru Indonesia seperti negara-negara lain ya. Nah tapi karena itu bagi kalian yang pengen beli mobil ini, kita harus memperhatikan namanya bagaimana lokasi dealernya, lokasi bengkelnya maksudnya, kemudian spare partnya. Jadi harus aktif lah cari-cari tahu informasi mengenai apakah di kota kalian itu punya bengkel Subaru, bengkel yang biasa berawat Subaru, atau misalkan spare part yang biasa jualan Subaru, sehingga nanti nggak tersesat di jalanan. Untuk harganya sendiri,
pas lagi baru ya di tahun 2012 saat itu harganya itu dari 350 jutaan. Itu yang paling tinggi di tipe XV Premium. Jadi saat itu dia punya dua tipe, XV biasa sama XV yang Premium. Sedangkan di sini lah XV yang Premium. Sedangkan yang kondisi bekas yaitu yang punya mobil ini dia beli harganya sekitar 150 jutaan. Jadi kebayangkan penurunan harganya dari yang harga baru ke harga yang bekasnya. Tapi menurut aku sih ya, mobil ini masih sangat layak dibeli untuk di tahun 2021 ini, meskipun mobilnya udah umurnya tuh hampir 10 tahun, udah hampir 10 tahun lah begitu. Ini cocok sekali bagi kalian yang memang fans Subaru dan fans tentang penggerak all-wheel drive dan kombinasi mesin boxernya. Ya, jadi walaupun desainnya biasa, tapi kalian masih bisa merasakan performa yang optimal, handling yang optimal di jalanan dalam berbagai kondisi apapun. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video revisi Subaru XV. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk klik like, serta jangan lupa share jika merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Indra Fatan, serta jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih sekali lagi buat sudah nonton video ini. Sampai bertemu di video lain selanjutnya. Bye-bye!